selanjutnya kenteng itu kalau pengebornya nggak pinter dan titiknya salah, kebablasan, bocor, terjadi kebocoran. Jadi memang tingkat apa ya? Kegagalannya tinggi. Tetapi itu nanti terisi kembali saat musim hujan. Nyemplung susur gua. Oh, susur gua, ya, susur gua. Ya. Itu yang pas. Jadi memang betul-betul golek song-song sing ono guane ditilik betul. Itu manual lo ya, manual. Itu boleh. Jalan kayaknya yo. Aku ngomong karo Kang Hanafi. Iki tak wong ra kentul ternyawa tenan iki. Ini adalah pondok pesantren Ainul Yakin. Pondok pesantren Ainul Yakin ialah satu pondok pesantren yang fokus menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kurang set entek gak iso munggah. Itu saya baru masuk ning oh iya bener juga. Karena itu kasus itu terjadi ketika di dalam sini sama di sini. Di sini metu wae tak siar-siarke kok metu bajune. Set entek. Paling kurang rong truk. Berarti sekitar berapa tangki itu? Kan cepet itu. Habis dan nggak ada air lagi. Itu yang terjadi. Nah, waktu itu kan sudah saya sampaikan yang di sini itu sudah muncul airnya. Tapi set disedot. Karena memang betul-betul kenteng. Dan selanjutnya kenteng itu kalau pengebornya nggak pinter dan titiknya salah, kebablasan, bocor, terjadi kebocoran. Jadi memang tingkat apa ya? Kegagalannya tinggi. Tetapi itu nanti terisi kembali saat musim hujan. Jadi itu, nah untuk kapasitas keluarga oke, bisa terpenuhi, tapi untuk kapasitas pesantren sulit, karena pesantren kan habis terus tuh. Nah itu analisa, ini kan analisa itu loh. Tapi berbeda dengan sungai bawah tanah. Jadi di Tepus, Girisobo ini sungai bawah tanah itu banyak, sungai bawah tanah. Piye lah golek lah kuwi, dikon golek itu. Lah kemarin metode dari Susang itu bener. Apa? Smart IT apa gitu? Nyemplung susur gua. Oh, susur gua, ya, susur gua. Ya. Itu yang pas. Jadi memang betul-betul golek song-song sing ono guane ditilik betul. Itu manual lo ya, manual. Itu boleh. Jalan kayaknya yo. Aku ngomong karo Kang Hanafi. Iki tak wong ra kentul ternyawa tenan iki. Tenan itu, Bro. Kang Hanafi yang melu enggak itu? Enggak ya? Ngeri loh itu. Nah, yang Smart IT yang di Bandung itu kemarin habis ngambil data di Susang, itu datanya itu dikomparasikan sama sumur yang ada di Leses dengan jenis batuan yang sama. Tanjung Sari itu. Tanjung Sari, kontur yang sama. Cuma itu dulu pengebornya dari Jepang dan itu hasilnya sama. Jadi itu sumur itu dulu kedalamannya 60. Dulunya katanya sampai 80 tapi nggak keluar airnya. Terus ditutup itu
di 60 meter malah ada airnya. Jadi airnya itu gini. Betul. Jadi nanti kalau udah bolong kebablasan dia water loss. Nah itu kebaca sama alat itu. Alatnya itu panjangnya 1 meter. Itu sungai bawah tanah apa mata air? Kenteng. Oh dia Ustaz, gambarnya itu kayak gimana ya? Kayak cenguan besar gitu. Ya sungai mata bawah tanah ya mungkin. Bukan sungai bawah tanah kan. Nah, sungai bawah tanah itu memang kayak kali suci, Briben gitu. Ah, itu enggak. Itu tapi dulu bisa mengaruhi satu Banjarjo yang dekat Drini. Oh, itu berarti sungai bawah tanah itu. Dekat Drini. Ini kan dekat pantai, bener. Jadi mungkin muaranya semakin banyak toh. Iya. Nah, memang debitnya kalau dibandingkan sama Ngleses betul jauh. Karena Ngleses itu bisa keluar 4 dim toh. Ngleses itu daerah mana? Drini, dekat Drini. Itu keluarnya 4 dim airnya. Data itu dikomparasikan sama Susang itu sama. Alat itu artinya bekerja di di batuan kars. Itu sampai 200 meter, terus dia pakai Android untuk baca itu. Sungai bawah tanah. Bisa baca sampai 3 dimensi, Ustaz. Karena kalau sudah pakai dim-diman itu sungai bawah tanah itu. Karena di sini itu nggak bisa kalau mata air kejobo di sekitarnya banyak pohon-pohon besar, tapi tetap lost di sini nggak nyimpen. Berarti itu sungai bawah tanah itu. Memang Ya. banyak di sini sungai bawah tanah. Itu makanya kalau bisa misalnya dan sungai bawah tanah itu gini loh kan. Sungai itu ada di gambar. Sungai itu tidak harus di bawah posisinya. Kadang-kadang munggah gunung ini ya iso. Enggak, iya. Lah kuwi lagu piye lagu itu lagu sing rada. Sing kaya ponjong itu kan yang di beton. Itu kan airnya itu dari gini tuh di atas. Nyembur itu. Gitu. Nyembur keluar. Bisa keluar tuh sungai bawah tanah. Dan posisinya itu di atas. Kita naik dulu di atas itu nyembur. Pendek banget ya Apanya? nomornya. Orang ngebur kan itu Udah keluar. keluar. Udah keluar. Itu sungai bawah tanah itu. Tuh, nah, terus saya tanya waktu itu ini penelitian ilmuwan loh ini. Loh kok bisa orang gunung? Loh, kita nggak bisa ngukurnya. Itu tinggi di tempat situ, tapi airnya yang di sana kan laut itu kan lebih tinggi gitu. Oh iya deh benar. Aku bener. Oh iya deh Bang Bi. Lah, gitu loh. Ikan dhuwur kan didelok teko kene gitu loh. Tak teko kono kan cendek gitu. Oh iya. Iya. Dan aku kurang ngono kuwi ketinggiannya ini. Jadi oh iya. Lah ini yang terakhir ini yang di Pacitan ini kan. Pacitan itu 9 bulan Pak, ngebur. Marmer yang tibur. Maka kemarin kan kalau mau ini maka ini dari tinggi mana kemarin gitu. Ngukurnya adalah tinggi mana sini sama laut. Ngukur kedalaman itu loh. Itu di ono hitungannya. Seperti itu. Nanti itu salah satu kemarin diajarkan untuk mengetahui sungai bawah tanah yang bisa sampai ke gunung itu. Ketika kan ini kasusnya di gunung gitu. Nah aku ingin ngayal kira-kira ning kene ono mata air. Ya iso. Iki karo kono piye ketinggiane diukur aja kan begitu. Itu dengan laut atau dengan sungai yang di sekitar sini. Sungai misalnya sungai-sungai. Ini jadi di sini tuh sebetulnya ada sungai Kali Suci iki mlayune ning ndi? Kan jare sungai Kali Suci iki lho. Iki mlayune ning ndi kon nurut lho. Baron itu Pak. Enggak maksudnya melewati mana aja gitu loh. Tapi nyemplung gua ya tadi itu. Nyemplung bumi. Iya dok, ya. Itu kan nyemplung tuh. Nah, itu di saat dek-dek kita yang dilewati itu insya Allah benar. Atau mungkin ada muara-muara yang lainnya tuh. Kali Suci, Bliben itu ya enggak berantak ya. Sungai Kali Baron itu juga ada ya Baron ya. Baron itu yang dari Kali Suci itu muaranya di Baron. Muaranya Baron ya. Pakai zat pewarna kan naruhinnya. Gitu kan, keluarin Baron. Terus Fosfor biasanya. Hah? Fosfor. Nggak tahu, pokoknya pakai zat pewarna. Jadi dia nggak larut di air. Kayak tembusnya ngendi gitu. Banyak kok di situ, neng Sunda juga. Sunda Terus juga kemarin gampang. itu akhirnya yo
wallahu alam deh. Kalau ini kan cuma ilmuwan kok akal manusia ya Ustaz ya. Akhirnya almarhum Prof. Abdul Bahri dia itu salah satu ahli biografi masuk pemetaan dan penemu salah satu yang dipatenkan pemetaan penginderaan jarak jauh. Beliau menyarankan Gunung Kidul ki wis jajahan ket dhisik. Jadi nek arep gawe iki alami nak ning jamanmu ora iso, jamanku. Nek zamane anak-anak putu iso. Carane apa? Akeh-akeh nandur wit. Akeh-akeh nandur wit. Beringin Lampung. Maka nak iso ki daerah kono ku karo tuku kabeh. Nandur ringin. Anggur, nah nanti di situ banyak humus. Terus kemudian di cekungan-cekungan itu diadain gawe penampungan. Jadi penampungan seperti itu. Sehingga lama-lama kan ngelendut itu nanti kan nutup sih. Nah, contoh di daerah sini kan banyak yang jenenge Telogo. Nanti akan terjadi banyak telaga-telaga. Gawe telaga-telaga itu cilik-cilik yang rembes jadi mata air. Itu teori. Lah di Gunung Kidul iki telaga-telaga iki karepe pemerintah apik ditandani. Ning akhirnya Rusak. lah kenapa? Dikeruk. Jadi ini sing apa lembut sing sudah menutupi pori-pori ini keangkat Keangkat. Akhirnya habis orang kecil udah gue. Ya. api ra bener. Tapi ini nggak bener. Karena nggak paham tentang kontur tanah di Gunung Kidul. Berbeda dengan Nyuwun Sewu di daerah Semanu, Wonosari, Karangmojo, Ponjo, Pelayan apalagi. Pelayan harus pakai bener. Jadi sebetulnya identik Gunung Kidul kering itu nggak bisa diidentikan semuanya karena cuma wilayahnya kecil aja. Tepus, Tanjung Sari, Grisopo, Rongkong. Yang lain subur. Lamanya sudah tenan aku wis keliling tenan itu Kang. Dan harus membuktikan sing ning Wareng Wonosari. Tenan iki pirang meter lho, pirang 50 meter lho banyu suwedhut rantek-entek. Masya Allah. Iya. Tapi tidak kayak Ustaz ya, susah Ustaz ya. Amin. Jaga. Amin. Udah. Jaga. Ini memang ya optimisnya mata Ini bawah tanah. sungai bawah tanah. Dari kemarin Mas Eka tanya sama siapa ya, Pak Dukuh. Mas, niki kita pinten meter? Dugi pundi? Dugi ngantos medal toyone, Pak. Sampai keluar air, lihat nebur. Ada, itu teorinya ada. Betul. Sampai mata air. Karena nanti di bawah kapur ini ada kedalaman sekitar 180 meter sekian sebelum menemukan minyak. Pertanyaannya ini mau biaya operasionalnya gue nyedot kuwi nak dienggo tuku tangki Itu oke. itu akeh wis hitung-hitungan lho ayo bener Enggak, Pak. Itu maksimal cuma 70 meter. 7 meter ya itu kan kemarin hitung-hitungannya gitu loh iki aku ora ngedonke lho iya aku Iya. tapi ini kan aku kan harus mulai gitu loh jadi ketika 150 sampai 200 betul nanti akan nemu itu karena lapisan bumi ini loh beda-beda ini Ya. kan cuman betul tapi pertanyaannya kan memang biaya untuk nyedotnya ini kan gede Itu kalau dibacanya pakai geolistrik, Ustaz. Lapisan-lapisan itu terbaca. Jadi air yang ada di kedalaman 50, 60, 70 yang dia sungai bawah tanah itu nggak kedetek sama geolistrik. Makanya di mana di hotel yang itu loh, yang Karangasem nih loh, Orchid. Itu kan dia metodenya pakai geolistrik. Kon ngebur kok kira kan kono. Ngasal ya wes tukang ngebure ngebur gini zret gitu. itu keluar air nggak itu? Hah? Keluar air? Enggak. Wong kata ahli sumur konon ya Gunung Kidul sisi selatan itu geser semeter itu nggak ketemu air, nggak bisa geser semeter setengah meter terus titiknya di situ nggak boleh pindah terus neng kono pancet
mau apapun hasilnya ya kudu di situ, nggak bisa pindah, nggak boleh pindah. Makanya yang piringan ya. Makanya aku penasaran ki mung karo alat iki lho. Aku dhisik pernah sing jenenge alat iki, alatnya itu bayarnya itu 25 juta apa ya dhisik. Itu dari Bandung. Ini adalah pondok pesantren Ainul Yakin. Pondok pesantren Ainul Yakin ialah satu pondok pesantren yang fokus menangani anak-anak berkebutuhan khusus, orang dengan gangguan jiwa, dan orang-orang yang termarginalkan lainnya. Misi, visi dari pondok pesantren Ainul Yakin adalah membangun 1000 perkampungan atau 1000 pondok pesantren dengan tipe kurikulum belajar, terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, dan bermasyarakat, di mana anak-anak berkebutuhan khusus, orang dengan gangguan jiwa bisa tinggal di dalamnya. Dan keinginan kami nanti di setiap kecamatan di wilayah Indonesia ini ada pondok pesantrennya. Mohon doanya, semoga keinginan kami untuk mencetak semakin banyak kader-kader terbaik yang akan kita kirim, yang akan kita sebar di setiap negeri di Indonesia ini bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.